proses pemeriksaan ya check up itu saya dalam keadaan yang baik, tenang, nggak panik gitu. Karena kalau panik kan pada saat ngambil ini ngaruh banget gitu, jadinya lambat, jadinya banyak hal. Tapi kalau saya nggak mau berpikir negatif, nggak mau berpikir jelek, pokoknya eh, apapun hasilnya pasti Tuhan kasih yang terbaik. Bisa bikin kau nerima gitu kayak ini nggak apa. Ya nggak ada pilihan lagi mbak, semua kan jalannya kita harus jalan terus kan. Jadi kalau kita boleh milih sama Tuhan kita boleh milih enak, tapi kalau kita nggak bisa milih kan lu nggak bisa berbuat apa. Apa sih? Oh, saya juga kaget sebenarnya untuk videonya. Jadi mas, saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang musik itu enggak, tapi ya dia berkata benar. Dia berkata benar, memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Ya biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya. Dan terus saya tidak mau menyakiti apapun dan ya semuanya baik-baik aja. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang apa ya akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari yang lo harus gini enggak. Ini urusan saya dengan dia kan, jadi dia harusnya banyak tahu itu. Ya setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar gitu kan. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya ada luka hati dari saya untuk hal ini. Jadi makanya teman-teman mudah-mudahan tayangan ini tidak jadi ngeblunder ya. Saya amat kecewa jika ini terus digiring-giring. Ada waktunya saya jawab, pasti saya jawab. Ada waktunya. Saya sangat sayangkan, aduh besok gue mau ngeluarin satu project yang baru. Akhirnya harus dicampur adukan dengan, itu yang saya sesalkan sebenarnya. Tapi ya mau ngomong apa? Kan kita semua teman-teman bekerja. Saya pun juga nggak bisa kalau saya bisa hadang hujan turun ya hebat, atau saya bisa apa. Tapi ya saya cuma bilang, saya cuma bisa jalanin, bawa senyum aja. Dan berusaha ketika ya jujur aja. Jawab lebaran kemarin gimana sama? Bahkan gue Natalan nggak lebaran. Berapa lama sih kok kami? Awal mulanya dari kapan, sudah berapa lama sih kok sebenarnya? Lama, udah setahun. Apa? Dari komunikasi ngobrol mungkin kapan? Udah lama sekali. Tapi buat saya gini, biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya pendam sekali dalam hati. Tapi ya saya menjadi orang tua ya, untuk adik-adik saya itu nggak gampang loh. Ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalau semuanya tahu bagaimana menjaga amanat itu, jadi kitanya yang kesayat-sayat ya, capeknya gitu. Tapi percuma, saya bilang cuma percuma. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya ngeblunder semuanya. Pikirannya ininya ngeblunder. Saya cuma bilang gini doang. Saya syukurnya ya, Tuhan masih selalu baik gitu. Saya masih dikasih kesempatan lagi, dan terus saya masih terus berjuang dengan diri saya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Untuk sebagian orang apa yang nggak suka akan bilang lu negatif, yang suka ya mereka akan gitu. Tapi saya lagi nggak cari siapa yang suka, siapa yang enggak. Pokoknya kalau ditanya gue akan jawab. Kalau enggak ya apain gue mesti respon ya teman-teman, ngapain? Nggak ada. Tapi kan darah nggak bisa dibohongi kan, Iya. Ben. Seperti apa ada kesengaja darah yang benar-benar bisa dibilang. Ya. Ikatan darah memang nggak akan pernah bisa dilepas ya. Ikatan darah nggak akan bisa dilepas. Tapi saya tidak bisa menceritakan, menjabarkan semuanya. Udah pasti dia ada pemicunya juga kan ya. Dia ada pemicunya juga. Dia ada yang kepancing sama pertanyaan netizen. Akhirnya dia kepancing. Ya itu yang saya bilang.
gue kalau gue marah sama lo anggap biasa, lo anggap gini ya nggak apa-apa. Karena kalau buat saya gini, kalau kita nggak ketemu di dunia nanti, di dunia ini, kita masih ada waktunya kalau ketemu, kalau kata Tuhan masih ketemu. Ya, dan saya tidak mau, yang saya bilang Mbak, kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Air mata pun udah nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Ditanya kesepian, oh enggak, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang banyak kasih saya penghiburan, gitu ya, kasih saya penghiburan. Jadi buat saya gini, adalah gue tetap jadi diri gue sendiri, gue nggak ada masalah. Ya, saya nggak ada masalah sama sekali untuk bersedih gara-gara gitu, enggak. Cuman saya sangat sayangkan ketika itu terpancing. Sampai berita ini keluar pun tidak ada dari pihak dia ya untuk mencoba. Ya minimal kan ada orang yang menetralkan, dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin, gue santai aja. Berharap berdamai, semua orang juga maunya damai ya, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini, karena yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Ya, saya cuman bilang adalah lu mau kemanapun, yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan ini, bukan, tapi saudara lo sendiri. Gitu. Tapi kalau peran penting saudara itu ada nilainya, ya, ada nilainya buat dia, silakan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin, jadinya ada yang lagi gue pikirin. Tapi tetap membuka. Apa? Membuka pintu maaf, membuka. Ya kalau Tuhan aja maaf, masa saya enggak? Jadi kalau buat saya hal untuk keluar dari kata-kata ungkapan maaf itu udah keseringan diucapin. Gitu. Jadi buat saya gini, Mbak, sekali lagi saya ngomong di teman-teman semuanya, muka saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis pasti. Ya, hati saya bersedih mah pasti, bohong. Tapi buat apa? Saya ada hal yang harus saya kerjakan lebih lagi. Saya justru ngomong kayak gini aja, itu kan sebenarnya dia kayak keonyo, ya kan? Ada keonyonya gitu. Saya dengernya aja, aduh Tuhan, aduh. Iya, buat saya gini, ngapain sih? Sampai rame yang kayak gitu ngapain gitu? Iya, gue rasa bukan aib keluarga, mau ngapain? Gue juga kalau waktu dia ada kecelakaan lagi gue nggak menghindar. Ada siapa teman-teman yang dia emang nggak cerita, dia nggak cerita ke gue tahu dari teman-teman media. Dia gimana, gue nggak tahu ya. Ya berarti tandanya mungkin saya mengambil positif, oh mungkin dia nggak mau ngerepotin saya kali. Jadi ya saya cuman di bawah senyum. Kalau dibilang oh rindu kangen ya pasti, namanya adik. Tapi yang saya bilang, Mbak, arti kata-kata saya udah lupa. Jadi saya nggak mau kekorek-korek lagi yang akhirnya enggan saya maafkan jadinya. Gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, saya sudah tidak peduli apapun itu. Jadi ya monggo, lu lakuin yang terbaik yang menurut lu baik. Tapi kalau buat gue gini, sorry nih, kayaknya gue harus menggunakan kata kunci baru nih gitu untuk gue diem gak mau nanggepin. Untuk yang menurut gue gini, bro, Sempet down nggak sih kok, maksudnya pikiran udah ada di fase berdamai dengan keadaan lo, gimana? down enggak lah. Loh saya bisa tanpa dia. Itu artinya panjang ya. Jadi apa? Lah kalau kagak nganggep, lu Tuhan di kartunya Tuhan yang kita masih ada saudara, nggak ada yang namanya dia nggak gua anggap enggak. Tapi kemarin ini saya punya luka yang cukup dalam gitu. Jadi saya ingin punya waktu untuk bisa berdamai dengan diri tanpa membenci, berdamai dengan diri tanpa ngejelekin gitu. Cuman berita dari video yang tersebar ini saya ya kecewa banget gitu, kecewa banget. Kenapa hal yang kayak gini lu mesti nanggepin sih pertanyaan-pertanyaan
usil netizen kenapa lu tanggepin sih gitu. Kalau lu mau nanggepin ya udah lu tanggepin gitu. Dengan ya dia kan juga pemimpin kan, jadi dia harus bijak juga gitu. Capek lah kalau saya sih, pokoknya saya cuman bilang apapun itu ya mungkin itu terbaik buat dia, tapi tidak terbaik buat saya. Jadi Natal kemarin nggak ketemu, Natal kemarin. 2 kali Natal udah nggak ketemu. Iya 2 kali Natal. Apa? Panjang. Kok mohon maaf Bu, Kata luka. mohon maaf, anak-anak ini kan sepertinya berisiko atau gimana karena kan bisa terlihat bisa dekat dengan angkanya gitu. Enggak, iya saya ya, tapi Sarwenda udah ngajakin ketemuan kok sama uncle-nya. Ya. Dia mencoba menjadi penetral yang baik gitu. Tapi kan sama anak-anak saya nggak ada urusan ya, gitu ya. Dia kan urusannya sama saya kan gitu. Jadi kalau ke anak-anak ya dia monggo, itu kan uncle-nya ya gitu. Itu kan uncle-nya yang monggo aja. Tapi kalau saya cuma bilang gini, sudah. Ini udah terlalu lama, buku lama. Saya udah lewatin babnya. Saya udah lewatin fasenya. Cuman kan ya gue nggak suka, ya gue ngomong nggak suka. Tapi kalau gue suka ya gue ngomong suka. Jadi kalau ditanya ikatan ini ya pasti. Makanya teman-teman, kalau orang yang memang ya lu pasti tahu gue gimana deh. Tapi gue nggak mungkin deh, kalau gue lagi buru-buru nih, gue mesti nanggepin gini. Nah gue dikelarin dong di kerjaan satunya lagi. Tapi kalau gue ada waktu pasti gue tanggepin, pasti gue ini. Jadi ya kalau gue pasti akan ketemu dengan teman-teman semuanya nih. Ya ada kejadian apa-apa sama dia, gue yang dikejar. Padahal gini, kenapa nih? Ini kenapa nih? Gue nggak tahu. Betul, saking minimnya informasi gitu. Makanya biarinlah, kalau gue mah seneng dan Tuhan lagi ngasih gue fokus dengan kesehatan, ya gue fokus, gue kesehatan, gue happy dan menghindari pandangan mata atau gesekan-gesekan yang akhirnya membuat gue sedih atau nangis, ya gue yang harus hindari. Jadi ya lu kontrol diri, sayangi diri sendiri. Tapi pada pikiran nggak mau apa. Ya iyalah, udah nggak ada yatim piatu, mau inget siapa kita, tukang koran. Enggak, pasti ada keingetan pasti. Makanya enggak. Tanpa saya kasih tahu mungkin kan beliau juga udah kasih tahu ya. Tapi kalau buat saya cuman gini, apapun itu saya sudah melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau tangan kita cuma 2 Mbak, kaki saya juga 2 sama dengan yang lain. Kalau itu nggak bisa kejangkau dengan kedua tangan saya, dengan pikiran saya, pandangan mata saya, ya tandanya saya sama, masih manusia biasa. Kok terakhir sekarang hobi masak, jago masak gimana sih? Salam semua. Nyoba doang, gue karena ngiler, gue pengen gue bikin gitu. Jadi bukan karena gue bukan konten kreator yang bikin gitu aja, gue bikin beli ya gue bikin gitu. Ya udah sekalian disyutingin. Tapi untuk konten yang bikin masak-masak pun enggak terus. Tapi kalau bisa enggak lah, gak jago masak. Gue masak sesuai dengan yang gue selera aja, sama bumbu-bumbunya yang gue suka aja gitu. Dan masakan yang gue masak juga masakan Indonesia aja, gak ada lagi yang lain. Gitu ya. Oh. Ya begitu, mereka senatural itu, mereka seseru itu dari Thalia Tania. Iya. Ya enggak juga, yang selama itu kita bisa ya kita penuhin, kalau enggak ya enggak mau maksa. Anak-anak mereka kan suka ya main hewan gitu. Jadinya sesuai dengan requestan mereka lah. Enggak, belum ada obrolan serius. Aku kalau ada, belum ada obrolan kok. Gitu, masih ada yang ayo mesti pertimbangkan gitu. Dan aku juga nggak pernah nanya kapan lu nggak mau. Itu biar jadi privasinya dia, dan ya kalau udah waktunya juga pasti dia kasih tahu ke kita juga gitu. Enggak kalau bisa mah jangan kerja lah. Temen nikah, jadi biar kita bisa nikmati hari-hari main. Terima kasih.